Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Pufika dalam pembelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab kemarin, yaitu bab relasi dan fungsi. Nah, sebelum masuk ke materi inti, kita perlu mengingat kembali materi sebelumnya mengenai notasi fungsi. Coba kalian perhatikan diagram pada layar. Himpunan A ini kita sebut sebagai domain. Himpunan B kita sebut sebagai kodomain. Sedangkan himpunan B yang memiliki pasangan di himpunan A kita sebut sebagai range. Nah, cara menentukan notasi fungsi di atas yaitu dengan cara kita tahu bahwa hasilnya atau dalam himpunan pasangan berurutan dapat dituliskan 2,4, di mana 4 bisa kita tuliskan sebagai 2 ditambah 2. Lalu 3,5, di mana 5 bisa kita tuliskan sebagai 3 ditambah 2. Lalu 4,6, 6 bisa kita tuliskan sebagai 4 ditambah 2. Nah, apabila anggota A ini kita sebut sebagai X dan anggota B yang merupakan range kita sebut sebagai Y, maka X sama dengan Y dikurangi 2. Nah, dari X sama dengan Y dikurangi 2, kita dapatkan Y sama dengan X ditambah 2. Bentuk tersebut dapat ditulis dengan Fx sama dengan X ditambah 2 untuk setiap X anggota A. Disebut rumus fungsi. Nah, secara umum, rumus fungsi linier itu bentuknya Fx sama dengan Ax ditambah B, di mana A, B adalah bilangan bulat. Nah, lalu dari diagram panah di samping ini dapat dinotasikan menjadi F.2 A panah B, atau A kita ganti dengan X dan B yang merupakan range kita ganti dengan Y. Maka dapat kita ubah F.2 X panah X plus 2. X ditambah 2. Nah, X ditambah 2 ini didapat dari sini. Maka notasi di atas bisa kita baca suatu fungsi memetakan himpunan A ke himpunan B, yaitu fungsi memetakan X ke Y atau memetakan X ke X ditambah 2. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama yaitu mengetahui bentuk penyajian fungsi yang meliputi diagram panah, himpunan pasangan berurutan, persamaan fungsi, tabel, dan grafik. Lalu yang kedua yaitu menyelesaikan permasalahan terkait dengan fungsi. Nah, kita akan memasuki tujuan pembelajaran yang pertama yaitu bentuk penyajian fungsi. Jadi, bentuk penyajian fungsi itu ada 5, diantaranya diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, yang ketiga persamaan fungsi, yang keempat dengan tabel, dan yang terakhir yaitu dengan grafik. Nah, kita akan berangkat dari contoh soal untuk mengetahui bentuk-bentuk penyajian fungsi. Misalkan diketahui himpunan P adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Dan himpunan Q adalah negatif 4 sampai 4. Misalkan fungsi f dari P ke Q, relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari dan akar dari. Sajikan fungsi di atas ke dalam yang pertama diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, yang ketiga persamaan fungsi, yang keempat tabel, dan yang kelima grafik. Yang pertama yaitu penyajian fungsi dengan diagram panah. Seperti kalian ketahui di soal bahwa soal pertama yaitu relasinya setengah kali dari. Nah, negatif 2 ini setengah kali dari negatif 4. Negatif 1 setengah kali dari negatif 2. 0 setengah kali dari 0.
1 setengah kali dari 2 dan 2 setengah kali dari 4. Jadi fungsi setengah kali dari himpunan P ke himpunan Q dapat disajikan dalam bentuk diagram panah yang ini. Lalu untuk relasi yang kedua yaitu akar dari. Nah, negatif 2 ini akar dari 4, negatif 1 akar dari 1, 0 akar dari 0, 1 akar dari 1, dan 2 akar dari 4. Jadi, fungsi akar dari himpunan P ke himpunan Q dapat disajikan dalam bentuk diagram panah yang ini. Yang kedua yaitu penyajian fungsi dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, relasi setengah kali dari himpunan P ke Q dapat dituliskan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan seperti yang ini ya. Nah, dari diagram panah tadi kalian ubah menjadi himpunan pasangan berurutan. Negatif 2 berpasangan dengan negatif 4, negatif 1 berpasangan dengan negatif 2, 0 berpasangan dengan 0, 1 berpasangan dengan 2, dan 2 berpasangan dengan 4. Sedangkan relasi akar dari himpunan P ke himpunan Q dapat dituliskan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan yang ini. Negatif 2 berpasangan dengan 4, negatif 1 berpasangan dengan 1, 0 berpasangan dengan 0, 1 berpasangan 1, dan 2 berpasangan dengan 4. Ketiga yaitu penyajian fungsi dengan persamaan fungsi. Nah, untuk menyatakan dengan rumus fungsi, coba kalian perhatikan pola berikut. Nah, ini kita akan membahas yang relasi setengah kali dari. Nah, jadi relasi setengah kali dari itu dapat dibentuk himpunan pasangan berurutan yang ini ya, yang tadi sudah kita bahas. Nah, negatif 4 bisa kita ubah menjadi negatif 2 kali 2. Negatif 2 bisa kita ubah menjadi negatif 1 kali 2, dan seterusnya. 2,4, 4 kita bisa ubah menjadi 2 kali 4. Nah, jadi belakangnya ini semua dikalikan dengan 2. Nah, apabila anggota P kita sebut X dan anggota Q yang merupakan range kita sebut sebagai Y, maka X itu sama dengan setengah Y. Nah, dari X sama dengan setengah Y bisa kita dapatkan Y sama dengan 2X. Nah, bentuk di atas biasa ditulis dengan fx sama dengan 2x. Jadi, y ini bisa kita ubah menjadi fx untuk setiap x anggota P. Nah, fx sama dengan 2x inilah yang biasa dinyatakan sebagai persamaan fungsi linier. Yang kedua, kita akan mencari persamaan fungsi untuk relasi akar dari. Nah, untuk menyatakan rumus fungsinya, coba perhatikan seperti pola yang tadi. Nah, himpunan pasangan berurutan untuk relasi akar dari bisa kita tuliskan seperti yang ini ya, yang tadi yang sudah kita bahas. Negatif 2,4 bisa kita ubah menjadi negatif 2, negatif 2 kali negatif 2. Negatif 1,1 bisa kita ubah negatif 1, negatif 1 kali negatif 1. Begitupun seterusnya sampai 2,4 bisa kita ubah menjadi 2,2 dikali 2. Nah, kalau anggota P kita sebut sebagai X dan anggota Q yang merupakan range kita sebut sebagai Y, maka bisa kita dapatkan bahwa X adalah akar dari Y. Nah, dari X sama dengan akar Y, bisa kita dapatkan Y sama dengan X kuadrat. Nah, bentuk di atas bisa ditulis juga dengan Fx sama dengan X kuadrat. Nah, Fx sama dengan X kuadrat ini bisa kita sebut sebagai persamaan fungsi kuadrat, karena X-nya itu kuadrat. Nah, untuk yang keempat, yaitu penyajian fungsi dengan tabel. Untuk relasi setengah kali dari himpunan P ke himpunan Q dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut. Nah, tabel itu memuat X sebagai domain dan Fx sebagai range, atau Fx ini merupakan angka dari pasangan X.
tadi sudah seperti yang kita ketahui bahwa negatif 2 itu pasangannya negatif 4. Negatif 1 pasangannya negatif 2, 0 pasangannya 0, 1 pasangannya 2, dan 2 pasangannya 4. Lalu untuk relasi akar dari himpunan P ke himpunan Q dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut. Negatif 2 itu akar dari 4, negatif 1 akar dari 1, begitupun seterusnya. Nah, bentuk penyajian fungsi yang terakhir yaitu dengan grafik. Nah, untuk relasi setengah kali dari himpunan P ke himpunan Q dapat disajikan dalam bentuk grafik berikut. Jadi, titik-titik yang akan mengisi koordinat kartesius ini didapat dari himpunan pasangan berurutan yang sudah ditentukan. Seperti kalian ketahui tadi bahwa untuk relasi setengah kali dari himpunan pasangan berurutannya yang pertama, negatif 2, negatif 4, negatif 1,2, 0,0, 1,2, dan 2,4. Nah, grafik fungsi dilukis dengan cara menghubungkan setiap titik-titik pada bidang koordinat kartesius ini. Maka grafiknya menjadi seperti ini. Nah, jadi untuk grafik fungsi fx sama dengan 2x adalah seperti ini, yaitu berupa garis lurus. Nah, sedangkan relasi akar dari himpunan P ke himpunan Q dapat disajikan dalam bentuk grafik berikut. Nah, jadi tadi itu kita sudah dapat himpunan pasangan berurutan untuk relasi akar dari, yaitu negatif 2,4, negatif 1,1, 0,0, 1,1, dan 2,4. Nah, untuk membentuk grafik untuk relasi akar dari yaitu fungsi fx sama dengan x kuadrat, yaitu dengan cara menghubungkan titik-titik yang kita peroleh ini. Nah, jadi ini merupakan grafik untuk fungsi x kuadrat. Nah, dari dua grafik yang sudah kita bentuk tadi, dapat kita amati bahwa grafik fungsi linier, yaitu untuk fx sama dengan 2x itu berupa garis lurus. Sedangkan grafik untuk fungsi kuadrat atau fx sama dengan x kuadrat yaitu berupa kurva melengkung. Nah, jadi anak-anak tadi itu merupakan bentuk-bentuk penyajian fungsi. Selanjutnya, kita akan memasuki tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah terkait fungsi. Nah, untuk contoh soal yang pertama, suatu fungsi linier f memiliki nilai 5 saat x sama dengan 1 dan memiliki nilai 1 saat x sama dengan negatif 1. Tentukan rumus fungsinya. Nah, mari kita bahas bersama ya. Nah, jadi untuk menentukan rumus fungsi dari soal ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Dari soal kita ketahui bahwa fungsi f adalah fungsi linier. Nah, oleh karena itu fungsi f bisa kita nyatakan dengan rumus fungsi yaitu ax ditambah b. Nah, ini merupakan rumus umum untuk fungsi linier ya. Tolong diingat-ingat. Nah, lalu langkah satunya yaitu diketahui f memiliki nilai 5 di saat x sama dengan 1. Maka bisa ditulis f1 sama dengan 5. Kemudian f memiliki nilai 1 di saat x sama dengan negatif 1. Maka bisa ditulis f negatif 1 sama dengan 1. Nah, dari fx sama dengan ax plus b, kita substitusikan. Nah, di sini kita punya f1 sama dengan 5. Maka kita ubah fx menjadi f1. Kemudian kita ubah x di sini menjadi 1. Maka a kali 1 ditambah b. Didapat f1 yaitu 5 sama dengan a ditambah b. Kita misalkan sebagai persamaan 1. Lalu yang kedua, kita ubah, kita punya
F negatif 1 sama dengan 1, maka kita ubah X-nya menjadi negatif 1. Nah, kita peroleh 1 sama dengan negatif A ditambah B. Kita misalkan sebagai persamaan 2. Nah, untuk langkah 2, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh tadi persamaan 1 yaitu A ditambah B sama dengan 5. Persamaan 2-nya negatif A ditambah B sama dengan 1. Nah, kita harus menghilangkan salah satu variabelnya untuk mencari variabel yang lain. Nah, kita akan menghilangkan variabel B, maka harus kita kurangi. A dikurangi negatif A didapat 2A. B dikurangi B sama dengan 0. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Kemudian sama-sama dibagi 2 diperoleh A sama dengan 2. Nah, langkah yang ketiga, kalian sudah punya nilai A, maka kita substitusikan nilai A ke salah satu persamaan. Misalnya kita substitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1 yaitu A ditambah B sama dengan 5. Kita ganti nilai A dengan 2, maka 2 ditambah B sama dengan 5. Kita peroleh B sama dengan 5 dikurang 3, yaitu B sama dengan 2. Nah, dengan demikian, kalian bisa mendapatkan nilai A yaitu 2 dan B yaitu 3. Maka rumus fungsinya yaitu adalah fx sama dengan ax ditambah b. Kemudian kita ganti A dengan 2 dan B dengan 3. Maka didapat fx sama dengan 2x ditambah 3. Lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu jelaskan cara menentukan rumus fungsi jika diketahui fungsi f dinyatakan oleh fx sama dengan ax ditambah b dengan f negatif 1 itu adalah 2 dan f2 adalah 11. Nah, soal kedua ini hampir sama dengan soal yang pertama, yaitu kita akan menentukan rumus fungsinya. Nah, seperti yang tadi, bahwa kita ketahui bahwa f ini merupakan fungsi linear, maka memiliki rumus umum fx sama dengan ax ditambah b. Nah, langkah 1 diketahui bahwa f negatif 1 itu adalah 2 dan f2 adalah 11. Maka kita substitusikan ke persamaan fungsinya. Kita ganti x dengan negatif 1. Diperoleh 2 sama dengan negatif A ditambah B. Kita misalkan sebagai persamaan 1. Kemudian kita ganti X dengan 2. X di sini juga berubah menjadi 2. Kita peroleh 11 sama dengan 2A ditambah B. Kita misalkan sebagai persamaan 2. Selanjutnya, untuk langkah yang kedua, kita harus menghilangkan salah satu variabel dari kedua persamaan itu. Misalkan kita akan menghilangkan variabel B, maka kita harus mengurangkan kedua persamaan itu. Negatif A dikurang 2A sama dengan negatif 3A. B dikurang B sama dengan 0. 2 dikurang 11 sama dengan negatif 9. Dibagi semua dengan negatif 3, maka kita peroleh A sama dengan 3. Nah, langkah yang ketiga, kita punya A sama dengan 3, maka kita substitusikan ke salah satu persamaan, misalkan persamaan 1. Kita ganti A dengan 3, maka diperoleh negatif 3 ditambah B sama dengan 2. B sama dengan 2 ditambah 3, maka B sama dengan 5. Kita dapatkan nilai A sama dengan 3, B sama dengan 5. Maka kita bisa tahu rumus fungsinya yaitu kita ganti A ini menjadi 3 dan B menjadi 5. Maka rumus fungsinya menjadi fx sama dengan 3x ditambah 5. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Nah, ini sudah mulai berbeda dengan contoh 1 dan 2 ya. Contoh soal 3 yaitu daerah asal atau domain fungsi f dari x ke 2x negatif 1 adalah x di mana x lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari 2 untuk x anggota bilangan real.
tentukanlah daerah hasilnya atau range dengan keterangan X anggota R atau X anggota himpunan bagian dari bilangan real. Nah, pembahasannya, untuk menentukan daerah hasil range dari soal di atas dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama kita ketahui bahwa daerah asalnya yaitu X lebih besar sama dengan negatif 1 kurang dari 2 untuk fungsi dari X ke 2X dikurangi 1. Nah, kita akan mengubah bentuk X ke dalam bentuk 2X dikurang 1. Jadi, X yang ini kita akan ubah bentuknya menjadi 2X dikurang 1. Karena dari sini X ke 2X dikurang 1. Nah, jadi yang pertama kita harus mengkalikannya dengan 2. Negatif 1 dikali 2 yaitu negatif 2. X dikali 2 yaitu 2X dan 2 dikali 2 yaitu 4. Kemudian agar bentuk ini menjadi bentuk ini, maka kita harus menambahkannya dengan negatif 1. Negatif 2 ditambah dengan negatif 1, 2X ditambah dengan negatif 1, dan 4 ditambah dengan negatif 1. Kita peroleh 2X sama 2X dikurangi 1 lebih besar sama dengan negatif 3 dan kurang dari 3. Nah, dari bentuk ini diketahui rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x dikurang 1, sehingga ini itu kita ubah menjadi fx. Maka fx lebih besar sama dengan negatif 3 dan kurang dari 3. Jadi daerah hasilnya adalah fx, di mana fx lebih besar sama dengan negatif 3 dan fx kurang dari 3. Nah, untuk contoh soal yang keempat, diketahui fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan negatif 3x ditambah 6. Tentukan bayangan dari negatif 3 dan 2. Yang kedua, jika f sama dengan a, jika fa sama dengan negatif 9, tentukan nilai a. Nah, mari kita bahas bersama ya. Yang pertama, kita harus menentukan bayangan dari negatif 3. Nah, kita tahu bahwa rumus fungsinya yaitu negatif 3x ditambah 6. Ini ya, negatif 3x ditambah 6. Nah, untuk menentukan bayangan dari negatif 3, maka kita ganti nilai x dengan negatif 3. Maka diperoleh f negatif 3 sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 ditambah 6. Nah, maka x di sini kita ubah menjadi negatif 3, x di sini juga kita ubah menjadi negatif 3. Kemudian kita operasikan. Didapat f negatif 3 sama dengan negatif 3 kali negatif 3 yaitu 9 ditambah 6. F negatif 3 sama dengan 15. Nah, jadi bayangan dari negatif 3 adalah 15. Lalu untuk bayangan dari 2, caranya sama. Kita ganti atau kita substitusikan nilai x dengan 2. Maka x di sini ganti 2, x di sini juga diganti 2. Diperoleh f2 sama dengan negatif 3 dikali 2 ditambah 6. Maka f2 sama dengan negatif 6 ditambah 6, f2 sama dengan 0. Jadi bayangan dari 2 adalah 0. Nah, untuk pertanyaan yang B, jika diketahui FA sama dengan negatif 9, maka nilai A adalah, nah caranya itu seperti berikut. Jadi, kita tahu bahwa fungsi fx-nya itu negatif 3x ditambah 6. Maka kita harus untuk mencari nilai A, kita harus mengganti x ini dengan A. Maka x yang di sini juga berubah menjadi A. Maka FA sama dengan negatif 3A ditambah 6. Kita tahu bahwa FA ini bernilai negatif 9. Maka FA ini kita ganti negatif 9 sama dengan negatif 3A ditambah 6. Kita pindahkan 6 ke
sisi kiri diperoleh negatif 9 dikurangi 6 sama dengan negatif 3A. Negatif 15 sama dengan negatif 3A. Kemudian dioperasikan, kita peroleh A sama dengan 5. Jadi nilai A pada saat FA sama dengan negatif 9 adalah 5. Untuk contoh soal yang kelima dan seterusnya, kita akan belajar tentang membuat grafik fungsi. Nah, misalkan kita punya fungsi kuadrat dengan rumus fungsi yaitu fx sama dengan y sama dengan setengah x kuadrat, di mana x lebih dari sama dengan negatif 2 dan kurang dari sama dengan 2. Nah, ini merupakan domain. Nah, dari ini kita bisa tahu domainnya yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, maka pembahasannya yang pertama, langkah 1, kita akan mencari nilai y atau fx. Untuk domain yang pertama, x sama dengan negatif 2. Nah, persamaan fungsinya yaitu setengah x kuadrat. Maka kita substitusikan nilai x sama dengan negatif 2 ke persamaan. Diperoleh y sama dengan setengah negatif 2 kuadrat. Maka y sama dengan 2. Lalu, untuk domain yang kedua yaitu x sama dengan negatif 1. Kita substitusikan x sama dengan negatif 1 ke persamaan. Diperoleh y sama dengan setengah dikali negatif 1 kuadrat. Maka y sama dengan setengah. Lalu untuk x sama dengan 0, kita substitusikan juga x sama dengan 0 ke persamaan. Diperoleh setengah sama dengan 0 kuadrat. Maka y sama dengan 0. Lalu untuk x sama dengan 1, diperoleh y sama dengan setengah. Dan x sama dengan 2, diperoleh y sama dengan 2. Nah, untuk langkah yang kedua, kita substitusikan hasil ini ke tabel. Nah, seperti yang kalian ketahui, tabel itu berisi x sebagai anggota domain dan fx atau y. Tadi kita tahu bahwa x sama dengan negatif 2 itu hasilnya 2. Maka x-nya negatif 2, fx-nya atau y-nya sama dengan 2. Lalu untuk x sama dengan negatif 1, y-nya setengah. Maka kita substitusikan x sama negatif 1, fx atau y-nya sama dengan setengah. Lalu untuk x 0, y-nya 0. Kita substitusikan juga x-nya 0, fx-nya atau y-nya 0. Lalu untuk x1, fx-nya sama dengan setengah. Dan untuk x0, fx-nya sama dengan 0. Nah, dari ini kita bisa bentuk himpunan pasangan berurutannya, yaitu negatif 2 berpasangan dengan 2, negatif 1 berpasangan dengan setengah, 0 berpasangan dengan 0, 1 berpasangan dengan setengah, dan 2 berpasangan dengan 2. Nah, setelah mendapat himpunan pasangan berurutannya ini, kita bisa langkah yang ketiga yaitu menggambar grafik. Kita sudah memperoleh titik koordinat negatif 2,2, negatif 1,5, 0,0, 1,5, dan 2,2. Lalu titik-titik koordinat ini kita substitusikan ke sistem koordinat kartesius. Diperoleh titik ini, titik ini, titik ini, dan ini. Kemudian kita hubungkan ke 5 titik tersebut. Diperolehlah grafik untuk fx sama dengan y sama dengan setengah x kuadrat. Nah, untuk contoh soal yang ke-6, kita juga akan membuat grafik fungsinya. Namun, fungsinya sekarang yaitu negatif setengah x kuadrat dengan x lebih dari sama dengan negatif 2 dan kurang dari sama dengan 2. Maka ini domainnya yaitu sama seperti contoh soal 5, yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, tadi seperti yang pertama, langkah satunya kita mencari nilai y atau fx. Untuk x sama dengan negatif 2, kita substitusikan ke persamaan, kita ganti nilai x kuadratnya dengan negatif 2 kuadrat, diperoleh negatif 2. Untuk x sama dengan negatif 1, diperoleh y sama dengan negatif setengah.
Untuk X sama dengan 0 diperoleh Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan 1 diperoleh Y sama dengan negatif setengah. Dan untuk X sama dengan 2 diperoleh Y sama dengan negatif 2. Kita substitusikan ke tabel untuk langkah 2-nya. Negatif 2 diperoleh fx-nya atau y-nya negatif 2. Begitupun seterusnya. Maka bisa kita buat himpunan pasangan berurutannya yaitu seperti ini. Nah, setelah kalian tadi membentuk himpunan pasangan berurutannya, yang terakhir yaitu menggambar grafiknya dari titik-titik yang sudah diperoleh. Nah, jadi gambar atau grafik untuk Y sama dengan negatif setengah X kuadrat adalah seperti ini. Lanjut ke contoh soal 7, kita akan menggambar grafik untuk Y sama dengan setengah X kuadrat ditambah 1. Nah, tadi langkah pertamanya mencari nilai Y atau fx-nya. Untuk X sama dengan negatif 2 diperoleh Y sama dengan 3. Untuk X sama dengan negatif 1 diperoleh Y sama dengan 3 per 2. Untuk X sama dengan 0 diperoleh Y sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1 diperoleh Y sama dengan 3 per 2. Dan untuk X sama dengan 2 diperoleh Y sama dengan 3. Lalu kita substitusikan ke tabel menjadi seperti ini. Setelah kita substitusikan, kita bentuk himpunan pasangan berurutannya untuk melihat titik koordinatnya. Diperoleh seperti ini. Nah, untuk langkah yang terakhir, menggambar grafik. Nah, setelah kita peroleh himpunan pasangan berurutannya ini, kita substitusikan ke bidang koordinat kartesius. Kita sambungkan titik-titik yang sudah kita dapat, maka diperolehlah grafik fungsi untuk fx sama dengan y sama dengan setengah x kuadrat plus 1 adalah seperti ini. Nah, untuk contoh soal yang ke-8, rumus fungsinya yaitu y sama dengan setengah x kuadrat ditambah 1 dengan domain yang sama. Langkah satunya sama seperti tadi, mencari nilai Y. Diperoleh untuk X sama dengan negatif 2, Y-nya negatif 1. X negatif 1, Y-nya setengah. X0, Y-nya 1. X1, Y-nya setengah. X2, Y-nya negatif 1. Lalu substitusikan ke tabel dari ini. Kemudian bentuk himpunan pasangan berurutannya seperti ini. Nah, langkah yang terakhir yaitu menggambar grafik dari himpunan pasangan berurutan yang sudah didapat. Nah, ini adalah grafik dari fungsi fx sama dengan y sama dengan setengah x kuadrat ditambah 1. Untuk contoh soal yang ke-9, yaitu rumus fungsinya setengah x kuadrat dikurang 1 dengan domain yang masih sama. Seperti tadi, langkah pertamanya membuat untuk x sama dengan negatif 2 diperoleh y1, x negatif 1, y negatif setengah, x0, y negatif 1, X1, Y negatif setengah, X0, Y sama dengan 1. Langkah yang kedua, dari ini kita substitusikan ke tabel yang ini. Lalu kita bentuk himpunan pasangan berurutannya. Nah, kemudian yang terakhir, menggambar grafiknya sesuai dengan himpunan pasangan berurutan yang sudah kita dapat. Maka terbentuklah grafik untuk fungsi fx sama dengan y sama dengan setengah x kuadrat dikurangi 1. Grafiknya seperti ini. Untuk contoh soal yang terakhir, yaitu menggambar grafik dengan rumus fungsi negatif setengah x kuadrat dikurangi 1 dengan x lebih dari sama dengan negatif 2 dan x kurang dari sama dengan 2. Seperti tadi, langkah pertamanya mencari nilai y atau fx.
Untuk X negatif 2 diperoleh Y negatif 3. Untuk X negatif 1 diperoleh Y negatif 3/2. Untuk X sama dengan 0 diperoleh Y sama dengan negatif 1. Untuk X sama dengan 1 diperoleh Y negatif 3/2. Dan untuk X sama dengan 2 diperoleh Y sama dengan negatif 3. Nah, dari sini langkah keduanya kita substitusikan ke tabel yang memuat X dan Fx atau Y. Nah, dari tabel bisa kita bentuk himpunan pasangan berurutannya seperti ini. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu menggambar grafiknya dari himpunan pasangan berurutan yang sudah kita peroleh. Nah, ini merupakan grafik untuk fungsi Fx sama dengan Y sama dengan negatif setengah X kuadrat dikurang 1. Itu grafiknya seperti ini. Nah, dari contoh 5 sampai contoh 10 kita sudah membuat grafiknya. Ini merupakan grafik contoh 5 yaitu untuk fungsi setengah X kuadrat. Ini merupakan grafik contoh 6 untuk fungsi sama dengan negatif setengah X kuadrat. Ini merupakan grafik contoh 7 untuk fungsi setengah X kuadrat ditambah 1. Ini merupakan grafik untuk contoh 8 dengan fungsi negatif setengah X kuadrat ditambah 1. Ini merupakan grafik untuk contoh 9 dengan fungsi setengah X kuadrat dikurang 1. Dan ini merupakan grafik untuk contoh soal yang ke-10 dengan fungsi negatif setengah X kuadrat dikurangi 1. Nah, apabila kalian perhatikan ke-6 grafik ini, ternyata ke-6 grafik ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Nah, dapat dilihat bahwa grafik dengan koefisien X kuadrat bernilai positif, yaitu ini, koefisien X kuadrat itu bernilai setengah, dan setengah, maka bernilai positif, maka grafik yang terbentuk akan membuka ke atas. Sedangkan grafik dengan koefisien nilai X kuadratnya negatif, yaitu ini setengah, negatif setengah, ini negatif setengah, ini negatif setengah, maka nilainya negatif, maka grafik yang terbentuk akan membuka ke bawah. Nah, lalu apabila kita amati lagi, grafik dengan nilai C sama dengan 0, maka titik puncaknya berada di 0,0. Sedangkan grafik dengan nilai C sama dengan 1, maka titik puncaknya berada di 0,1. Dan yang terakhir, grafik dengan nilai C sama dengan negatif 1, maka titik puncaknya berada di 0,-1. Nah, sekian pembelajaran matematika pada hari ini. Ibu harap kalian semua sudah paham. Apabila masih ada yang belum jelas, kalian bisa menonton video ini lagi dari awal. Namun, apabila tetap tidak paham, kalian bisa bertanya melalui WhatsApp Ibu. Jangan lupa ada tugas yang harus kalian kerjakan setelah ini. Selamat dan semangat belajar. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.